Teman-teman yang mau beli Vespa pasti sering bertanya-tanya kan, sering cari tahu biar nggak salah pilih dan segala macamnya. Sekarang saya akan jelasin secara ringkas, insya Allah bermanfaat. Kalau membeli Vespa itu yang pertama harus diperhatikan adalah selera dari teman-teman ini maunya model Vespa itu yang kayak gimana. Kan ada seri LX, seri S, Primavera, seri Sprint yang punya saya ini, GTS, GTV, dan masih banyak lagi yang lainnya untuk tipe-tipe sport kayak Liberty, Medley, dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya akan jelaskan untuk Vespa ini sprint perbandingannya untuk mewakili Vespa lainnya ya. Ini saya pakai Vespa Sprint karena saya punya Vespa Sprint. Yang pertama ini adalah kebutuhan teman-teman itu untuk membeli Vespa untuk apa dulu? Untuk harian kah? Untuk hobi kah? Kalau harian pasti teman-teman itu memilih Vespa yang nyaman untuk dikendarai, bisa dibawa kemana, terus bobotnya juga handle-nya enak dan segala macamnya. Itu harus teman-teman tentukan. Terus yang kedua adalah harga pasaran dari Vespa ini kisaran dari 30 sampai 50 juta ke atas. Mohon maaf, untuk harga barunya saya kurang paham ya, mungkin 30 sampai 50-an lah range harganya. Tapi untuk secondnya ini saya beli sekitar 30 juta, 32 juta sekian lah. Karena harga baru belinya itu makin lama makin mahal. Nah, jadi harga secondnya itu ngikutin mahal juga. Untuk penjual-penjual yang di Facebook, online dan sebagainya itu ikut-ikutan mahal. Terus kelemahan dan kelebihan. Nah, ini nih yang paling penting. Untuk kelemahan dan kelebihan itu Vespa kelemahannya adalah kalau sprint ini ya, shock bawaannya itu berat banget teman-teman. Bukan berat, keras banget. Terus apalagi ya kelemahannya ya? Terus dia saklar-saklarnya ini dia kurang bagus lah gitu ya, sering rusak bisa dibilang. Ini aja saya sen kirinya error. Terus lampu-lampunya khususnya untuk stop lamp itu dia sering mati atau putus beberapa bagian, kan kurang enak lihatnya ya. Terus abis itu untuk kekurangannya terutama untuk perawatan ya, pasti ada aja kekurangannya di segi harga, di segi ketersediaan barang itu sendiri dan segala macamnya. Kelebihannya handle-nya itu bagus, udah pasti. Habis itu dia lebih sporty. Dilihat di jalan kalau kita menarik perhatian kan, catching banget kalau Vespa itu nggak bisa dibohongin. Terus dia spare partnya itu walaupun tergolong mahal tapi awet. Kalau misalkan Vespa itu awet gitu. Habis itu apa ya? Banyak lagi, masih banyak lagi untuk Vespa kelebihan-kelebihannya. Nah terus kalau misalkan perawatannya itu kalau servis habis berapa sih? Rata-rata untuk Vespa itu untuk oli, servis injeksi, servis CVT itu biasanya rata-rata 2,5 sampai 300 tergantung oli. Olinya itu kan ada 1,3 liter, ada yang 1 liter. Kalau misalkan olinya makin bagus itu makin mahal, kecuali kayak ada yang diganti kayak filter oli, terus silent block, engine mountingnya itu juga harus diganti kalau misalkan udah berumur ya. Tapi itu rata-rata umurnya tuh lama kok, bisa sampai setahun sampai 2 tahun. Nah terus kalau misalkan Vespa ini kan ada seri Agate dan Trivi. Trivi ini adalah seri yang bisa dibilang lumayan tua lah. Sebelum Agate itu Trivi. Nah ini perbedaan nih untuk teman-teman yang masih belum tahu, punya gue ini Trivi. Nggak ada cetekan buat buka joknya itu. Biasanya kalau di Agate itu samping kunci kayak gini nih. Nah ini samping kunci kayak gini biasanya ada buat cetekan buat buka jok. Tapi kalau Trivi itu pakai kunci masih manual, kayak motor-motor bukannya masih di jok. Scoopy saya aja tahun 2016 udah pakai cetekan yang di stop kontaknya itu sendiri. Habis itu untuk keseluruhan teman-teman itu kalau mau beli Vespa harus diperhatikan, harus kuat uangnya. Soalnya kan kalau Vespa itu spare partnya emang mahal. Kecuali kalau servis bulanan itu terjangkau, masih sama kayak Jepangan, kayak Scoopy dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kayak spare part kayak bearing, saya ganti bearing itu mahal banget teman-teman. Kalau di Jepangan kan bearing yang buat roda itu paling 25 ya, 30. Tapi kalau di Vespa itu tuh jauh beda karena memang brand kali ya. Terus selanjutnya adalah kenapa saya pilih Vespa. Yang pertama, Vespa itu adalah motor yang bisa kita investasikan. Makin lama makin mahal nih teman-teman. Soalnya dia harga barunya makin lama juga makin naik, otomatis secondnya juga makin lama makin naik. Yang kedua, sporty teman-teman. Saya tuh orangnya emang gak demen ngebut, tapi kalau saya pakai ini tarikannya ada, tapi ya enak aja gitu. Teman-teman handle itu enak banget, beda sama motor-motor Jepangan. Terus kece lah pokoknya, inti dari semuanya lagi motor ini mantap. Makasih teman-teman.